Baik, kita masuk ke kitab Al-Mulakhas. Sampai di mana ya kemarin? Sekarang Wafi Sahih. Itu ya? Itu sudah belum dibaca? Wafi Sahih An Ibnu Abbas sudah dibaca belum? Sudah. Berarti tapi yang sekarang belum dibaca mana? Coba antum baca. Oh, makna. Ya. Qala hadi asma rijal salihun. Berarti tarjamah Ibnu Qayyim sudah belum? Dah. Nah. Maknanya la tadartai. Qala al-muallif hafizahullah la tadarunna alihatakum ay la tatrukuna ibadataha. Ya, betul. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Apa maksudnya yakni? La tatruku, jangan tinggalkan ibadataha maksudnya. Bukan ditinggalkan sesembahnya, bukan, maksudnya jangan kalian tinggalkan beribadah kepadanya. Jadi ibadahilah dia. Itu maksudnya. La tazarunna waddan ay wala tatruku haula'i khususan. Yani jangan kalian tinggalkan mereka yang namanya disebut secara khusus. Maksudnya. Taib. Nama-namanya kan banyak, waddan ya. Siapa lagi? Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Terus falamma halaku, ketika mereka binasa, yakni maksudnya meninggal. Ai mata ulaika as-salihun. yakni orang-orang solehnya itu meninggal. Ya. Wa hazina alaihim qaumuhum, dan kaum mereka sedih, huznan syadidan, dengan kesedihan yang mendalam. Ya. Maka auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan. Wahyu itu maksudnya membisikkan, mewahyukan kepada kaum mereka. Ai waswasa wa alqa ilaihim, maksud mewahyukan yakni waswasa, membisikkan. Wa alqa ilaihim, ya kan? Dan menyampaikan bisikan-bisikan kepada pengikut orang-orang soleh tersebut, yaitu ansibu bi kasris sad. Ya, berarti ini perintah, ansibu, buatkanlah, tancapkan, pancangkan gitu ya. Ansaban yakni asnaman, gambar-gambar, patung-patung, musawwaratan ala suwarihim, yakni patung yang bernyawa, maksudnya gambar makhluk yang bernyawa, ala suwarihim, sebagaimana orang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Makanya di dalam Islam sangat diharamkan ya untuk membuat, menggambar, yakni sampai siksanya paling berat di akhirat. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksa di hari kiamat al-musawwirun, para penggambar, pembuat patung dan semisal. Ya. Karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan berjamaah. Sebagaimana yang terjadi di awal kaum Nabi Nuh. Hatta idza halaka ulaika, sehingga ketika mereka telah mati binasa, ayaladina nasabuha, yakni maksudnya yang meninggal siapa? Orang-orang yang membuat patung tersebut. Ya. Yatadzakkaru, dibuat patung dengan tujuan apa awalnya? Sekedar untuk tadzakkaru, yatadzakkaru, sekedar untuk dzikroyat, sekedar untuk mengenang, sekedar untuk peringatan, gitu loh. Sama kayak kita sekarang. Kita kan mengabadikan patung-patung para pahlawan untuk mengenang. Awalnya demikian juga dulu, untuk mengenang kesolehannya. Kita pun sama sekarang, mengenang ke patriotan para pahlawan kita, ya, perjuangan mereka dalam membela ke tanah air dan seterusnya. Ya.
Mudah-mudahan anak cucu kita nanti nggak nyembah gitu loh. Mudah-mudahan kita berdoa. Awalnya begitu. Biru'yatiha, ya. Yaitu ketika mereka melihat patung-patung itu untuk mengenang, yaitu mengenang af'ala ashabiha, perbuatan, yakni amal-amal para orang-orang soleh tersebut. Sehingga apa tujuannya katanya? Fayansyatu 'alal ibadah, sehingga memberi semangat dalam ibadah. Ya, sama halnya kita sekarang. Kalau lihat patung pahlawan kita akan semangat ya dalam mengisi kemerdekaan misalnya. Demikian dahulu. Lalu wa nusiyal ilm, dan ilmu dilupakan, ai zalatil ma'rifatu wa ghalabal juhalu. Artinya ketika pengetahuan sudah hilang dan kejahilan, orang-orang jahil mendominasi. Alladzina la yumayyizun, yang mereka tidak bisa bedakan baina syirik wa tauhid, antara syirik dan tauhid. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Ketika para ulama tiada, orang-orang tinggal orang jahil, jatuh kepada kesyirikan. Maka para jamaah, di antara hal yang sangat mendasar terjatuh kesyirikan adalah kejahilan. Maka kata Imam Al-Qayyim, al-jahlu ra'su kulli syarr. Kejahilan adalah pangkal pokok segala keburukan, termasuk kesyirikan, kebid'ahan, ya, kejahilan. Lalu kalau sudah demikian, akhirnya apa para jamaah? Ketika tidak bisa lagi bedakan mana syirik mana tauhid, ubidat ay tilkal asnamu lamma qala lahum syaitan inna aba'akum kanu ya'budunaha. Disembah akhirnya. Yani patung-patung tersebut ketika setan mengatakan kepada mereka bahwa dulu nenek moyang kalian nyembah ini loh dulu. Nyembah ini. Maka akhirnya mereka pun menyembah. Ya, baik. Al-ma'na al-ijmali lil asar. Makna asar, apa itu asar? Asar itu perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi'in. Itu bedanya dengan hadis. Di sini kan perkataan Ibnu Abbas. Baik, al-ma'na al-ijmali lil asar. Yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi al-ayat al-karimah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang mulia ini bi anna hadhil alihata, bahwasanya sesembahan-sembahan ini allati dzakarallahu, yang Allah sebutkan, anna qauman Nuh, yang mana kaum Nabi Nuh tawasau, saling berwasiat, gitu kan? Beristimrar, untuk terus memberlangsungkan ala ibadatiha, menyembahnya, ba'dama nahahum nabiyuhum, setelah mereka dilarang oleh nabi mereka, yaitu Nuh alaihi wassalatu wassalam ani syirki billah, dari berbuat syirik kepada Allah. Jadi Nabi Nuh adalah nabi atau rasul yang pertama mendakwahkan tauhid. Perhatikan, yang pertama mendakwahkan tauhid setelah manusia jatuh kepada syirik. Jadi bukan Nabi Adam. Makanya di situ juga perbedaan para ulama, bedanya nabi dengan rasul para jemaah. Sehingga ada ulama yang menyimpulkan Nabi Adam itu nabi, karena Nabi Adam berdakwah kepada anak cucunya yang memang muslim. Itu karena anak itu lahirkan secara otomatis apa? Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawiyadinihi aw yumassirani aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yakni Islam, kata Imam Nawawi. Namun bapaknya lah yang menyebabkan anak Yahudi, anak itu menjadi Nasrani atau Majusi. Maka Nabi Adam dakwahnya bukan kepada orang kafir, tapi kepada anak cucunya yang notabene muslim. Dan antara Adam sampai kaum Nabi Nuh ini enggak ada yang namanya orang syirik di muka bumi. Enggak ada. Baina Adam wa Nuh 10 qurun, kulluhum fil Islam ay kulluhum 'ala tauhid. Antara Adam sampai Nuh itu 10 abad, semuanya mereka di atas Islam, yakni di atas tauhid. Maka orang manusia atau manusia pertama berbuat kesyirikan di muka bumi di zaman siapa? Kaum Nabi Nuh. Sebabnya kenapa tadi? Al-ghulu fis salihin, berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Jadi bahaya sekali. Maka gambar ini ditekankan pengharamannya para ikhwan. Patung-patung dan semisal. Ya. Annaha fil asli, bahwa pada asalnya sesembahan-sembahan kaum Nabi Nuh adalah asma'u rijalin salihin minhum. Itu nama-nama orang-orang saleh di kalangan mereka. Jadi manusia kecenderungan berbuat syirik dengan orang-orang yang saleh.
kepada para wali, seperti kita juga di zaman sekarang. Ya. Mereka berdoa kepada Allah melalui wasilah, ya, meminta kepada para wali. Kalau memintanya kepada Allah namun melalui kedudukan para wali, ini hanya bid'ah. Tapi kalau dia mendekatkan diri kepada Allah namun memintanya kepada wali, ya, mintanya kepada wali, maka itu syirik akbar. Jadi tawassul seperti ini ada dua macam, bisa syirik akbar, bisa hanya bid'ah saja, dan bisa syar'i tawassul itu. Maka tawassul dalam bab doa itu ada tiga, ada tawassul syar'i, ada tawassul bid'i, ada tawassul syirki. Tawassul syar'i seperti kita meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, sifat-sifatnya, ya, atau dengan amal soleh yang kita lakukan seperti 3 orang yang terperangkap ke dalam gua, itu tawassul syar'i. Tawassul bid'i adalah tawassul dengan menyebut kedudukan nabi atau orang-orang saleh. Misalnya Allahumma bijahi Muhammad. Misalnya Allahumma bijahi Muhammad, ya Allah berkat atau dengan kedudukan Muhammad, keagungan kemuliaan Muhammad. Ini bid'i, tidak syirki, tidak. Nah, yang ketiga tawassul syirki. Bagaimana tawassul syirki? Dia meminta kepada Allah, namun permintaan itu melalui dia minta kepada walinya Allah, kepada para nabi. Ya. Ini syirik yang akbar. Dan tawassul babnya umum, ikhwan. Ada tawassul dalam masalah ibadah umum, ada tawassul dalam bab doa. Jelas ya, Ma? Jadi tawassul itu bahasanya bukan khusus doa, enggak. Maka at-tawassul yanqasimu ila qismain. Tawassul itu terbagi dua. Satu, at-tawassul al-'am, tawassul yang umum, yaitu fi jami' ibadat. Dalam seluruh ibadah. Bahwa antum salat, antum menuntut ilmu, antum sedekah, berbakti kepada orang tua, semua ini adalah bentuk tawassul dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama hanya tadi doa ibadah. Persis pembahasannya, tawassul dengan doa persis. Tawassul umum, tawassul khusus. Doa umum, doa khusus. Doa umum apa tadi? Doa ibadah. Doa khususnya apa tadi? Doa masalah. Tawassul umum, tawassul dalam seluruh ibadah. Yani kita ini sekarang ngaji seperti ini sedang tawassul kita kepada Allah. Antum kan ngaji seperti ini dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah. Ini tawassul. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari untuk supaya sampai kepada Allah wasilah, perantara. Apa perantaranya? Menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, sedekah, seluruh ibadah yang ditaati, yang disukai, dicintai oleh Allah. Ay taqarrub ilaihi bi ta'atihi bima yurdih. Jadi mendekatlah kepada Allah dengan ketaatan yang Allah ridhoi. Itu tawassul secara umum. Adapun tawassul yang kedua, tawassul khusus, apa itu? Ma ta'allaq bit talab wad du'a. Tawassul berkaitan permintaan dan doa. Dan ini tawassul ini disebut tawassul syar'i. Contohnya tawassul dengan nama dan sifat Allah, tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, ya. Atau juga boleh tawassul dengan kesulitan-kesulitan kita, ya kawan. Dengan menyebutkan kesulitan-kesulitan antum. Ya Allah. Jadi antum kalau punya kesulitan, ngadunya kepada Allah. Ya Allah, aku ini lemah, ya Allah. Aku berat sekali, ya Allah, penyakit ini. Itu ngadu seperti itu boleh. Justru minta kesembuhan kepada Allah dengan menyebutkan kesulitan. Ya Allah, aku lapar, ya Allah. Ya. Kelaparan misalnya. Jadi menyebutkan kesulitan kita. Baik. Lalu mana tadi? Annaha fil asli asma'u rijalin salihin minhum ghalau fihim. Ya, yang mereka bersikap gulu berlebihan bitaswili syaitan. Ya, taswili syaitan. Dengan taswil syaitan, dengan sebab atau sebab bi-nya bisababiyah di sini, dengan sebab tipu daya syaitan lahum kepada mereka, hatta nasabu suwarahum, sampai-sampai mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung mereka, maka fa'alal amru, akhirnya perkara itu menjadi bihadhihi suwar, ya, menjadi gambar-gambar ila ansarat, sehingga menjadi asnaman patung yang tu'badu min dunillah, disembah selain Allah. Lalu wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim wa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari. Adapun apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia adalah
persis semakna dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Illa annahu dzakara anna uqufahum ala kuburihim, hanya saja beliau yang Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwa perkara wukufnya, i'tikafnya mereka di kubur-kubur mereka itu perbedaannya. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari sama dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, hanya Imam Al-Qayyim menambahkan yakni mereka wukuf itu berdiam dengan penuh pengagungan, dengan penuh khusyuk, tadarru, merendahkan diri di kubur-kubur orang-orang soleh tersebut. Kana qabla taswirihim, itu terjadi sebelum mereka membuat gambar-gambar tersebut. Fahuwa yudhifu ila ma sabaqa, dan itu ditambahkan atau menguatkan keterangan yang telah berlalu, annal uqufa 'alal kubur, bahwasanya wukuf di kuburan itu sababun liibadatiha aidan, menjadi sebab diibadahinya juga kuburan tersebut. Nah, adapun apa kaitannya dengan riwayat ini atau asalnya dengan bab? Munasabatul asar lil bab annahu yadullu ala annal ghuluwa fi salihin sababun liibadatih min dunillah. Bahwasanya gulu, berlebihan ya kepada orang-orang saleh adalah menjadi sebab liibadatihim min dunillah, dengan sebab menyembah mereka akhirnya kepada selain atau dari selain Allah. Jelas semua? Ini hatak kepada Nabi saja loh. Nabi kan melarang. Yang nanti akan ada hadisnya insyaallah. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjungku berlebihan. Kita ambil faedah di sini. Mustafadu minal athar. Apa yang bisa kita ambil faedah dari asar di atas? Al-awwal, annal ghuluwa fi salihin, bahwasanya ghulu, berlebihan dalam menyanjung memuji orang-orang saleh itu sababun liibadatihi min dunillah, sebab beribadah kepada mereka dari selain Allah. Wa tarkid dini bil kulliyah, dan bisa sebab menjadi meninggalkan agama secara total. Ya. Karena orang yang melakukan itu jatuh kepada kesyirikan dengan syirik yang besar, bisa jatuh kepada batalnya syahadat mereka. Ya. Contoh orang-orang sufi coba, yang dia mengatakan atau meyakini bahwa boleh kalau sudah mencapai ilmu laduni, kalau dia mendapat wahyu langsung dari Allah, sudah tidak lagi berpegang dengan syariat Nabi Muhammad, sebagaimana katanya Khidir tidak berpegang dengan syariatnya Musa alaihi salatu wassalam. Berarti meninggalkan agama secara total. Makanya sudah tidak sholat, sudah tidak melakukan syariat, karena sudah mencapai tingkat hakikat. Bahkan berbuat maksiat pun menjadi halal bagi dia karena sudah mencapai tingkatan tinggi. Berarti kan meninggalkan agama secara total. Ini akibat dari apa awalnya? Ghulu fi as-salihin. Yang kedua, at-tahdhiru minat taswir wa ta'liqis suwar. yakni peringatan keras dari at-taswir, menggambar makhluk bernyawa, termasuk menggambar itu ya mencetak atau memahat. Karena gambar itu ada 3 macam para jemaah. Ya. At-taswir itu ada 3 macam. At-taswir. Yang pertama para jemaah, at-taswir al-mujassim. Taswir yang membentuk tubuh. Bahasa kitanya patung. Ya. Jadi taswir yang alladzi dzil, yang memiliki bayangan 3 dimensi. Ya. Yani at-taswirul ladzi lahu dzil, yang memiliki dzil itu bayangan, yani 3 dimensi. Ini ijma' ulama tentang haramnya, sebagaimana dalil-dalil umum ya, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirin. Manusia yang paling berat siksa di hari kiamat al-musawwirin, para penggambar, para pematung. Ya. Apa hukumnya? Kafir tidak? Tergantung. Kalau masalah kafir yang memahat itu, kalau dia membuat patung para jemaah, patungnya itu patung untuk disembah, ya jelas kekufuran. Jelas kekufuran. Jadi orang membuat patung itu kan macam-macam niatnya. Kalau niatnya atau
memang dia membuat patung-patung untuk disembah, jelas kekufuran. Kalau niatnya untuk mencari duit dan dia bukan patung-patung yang disembah, hiasan seperti itu, maka itu termasuk dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Maka para pelukis, para pembuat patung, kalaupun ingin berkarya boleh, tapi jangan makhluk bernyawa. Silakan membuat pohon, membuat gedung dan semisalnya. Ya. Jadi ada perinciannya. Yang kedua, taswir itu taswirur rasmi, rasmi ya, yaitu gambar yang di tempat-tempat datar seperti tembok, kertas yang tidak ada bayangannya. Maka ini pun ijma ulama tentang haramnya. Dasarnya sama dengan dalil yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, taswiru bil alatil hadisah, taswir gambar makhluk bernyawa dengan alat-alat modern, kal kamera atau al fotografiyu. Itu memang bahasa luar diarabkan, gimana lagi, seperti musiki. Itu bukan bahasa Arab, bahasa luar. Ya. Maka tidak boleh musik dijadikan syair, karena musik itu bukan bahasa fikihnya, bahasa syariatnya adalah al-ma'azib. Al-ma'azib itu alat-alat musik. Adapun alat musik ijma ulama, imam yang 4 ijma haramnya alat musik. Hanya satu yang dibolehkan, ijma ulama, boleh alat musik hanya satu, itu duf. Duf itu rebana. Rebana pun bolehnya hanya dalam momen satu, ketika Idul Fitri, Idul Adha, yang kedua ketika walimah saja. Itu pun yang menabuhnya hanya jariyah, anak-anak kecil. Jadi laki-laki mutlak haram memukul alat musik apapun, baik duf apalagi selain duf. Laki-laki. Ya. Dan al-ma'azib definisinya adalah alatut torb, yaitu alat-alat hiburan yang dia dipukul atau digesek atau sama, itu torb, dipukul kayak digini apa namanya, digenjreng gini atau dipencet, sama, itu alat dipukul semua, dipencet, digenjreng, digesek, dipukul, apa lagi, ditiup, sama, itu semuanya sama. Dan anehnya, perhatikan para ikhwan, anehnya orang-orang yang menghalalkan musik ya, menghalalkan musik, walaupun kata mereka kalau isinya baik. Musik itu nggak diperinci baik atau buruk. Musik itu dibuat apapun, bahkan kalau dibuat untuk ibadah bahkan jadi buruk. Ibadah pakai musik. Dibuat apapun nggak ada perincian. Yang dirinci itu adalah syair. Diperinci kalau isinya baik ya baik, kalau isinya buruk ya buruk. Tapi kalau musik nggak ada perinciannya. Nah anehnya nih yang mengharamkan musik adalah dalilnya ketika Rasul di hari raya ada 2 jariyah yang menabuh duf rebana. Lalu di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar mengingkari. Kata Abu Bakar, mizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Ada seruling setan di rumah Rasul. Jadi kenapa kalian pukul duf? Kata mereka ketika Nabi bersabda, da'huma ya Abu Bakr, biarkan mereka berdua ya Abu Bakar. Likulli qaumin 'id wa 'iduna hadhihi. Setiap umat punya hari raya dan ini hari raya kita, kata Nabi. Jadi Nabi katanya membolehkan musik. Di sini dalilnya. Justru dalil ini adalah bantahan atas mereka. Perhatikan bagaimana pendalilannya. Ketika Abu Bakar mengatakan seruling setan di rumah Rasulullah, Nabi menyetujui. Perkataan Abu Bakar ini menyetujui kalau memang musik-musik itu adalah seruling setan. Nabi menyetujui, menunjukkan haramnya. Hanya saja ketika Nabi katakan biarkan, berarti ini pengecualian. yakni ada alat-alat musik yang dibolehkan di momen ini, yaitu hari raya, dan itu pun hanya apa yang dipukul oleh orang-orang ini, budak ini, rebana saja, bukan gitar, bukan piano para jemaah. Jadi keliru kalau itu dalil jadikan pembolehan, justru dalil menunjukkan larangan, haramnya. Ya. Dan subhanallah, kalau kata-kata baik jadi halal. Sekarang ada musik yang mengiringi surah Al-Fatihah,
mengiringi ayat-ayat Quran, mengiringi sholawat dan semisalnya, lebih berbahaya lagi. Bahkan saya kemarin dengar ada seorang konon mantan rocker yang sudah taubat, tapi dia nyanyi dan diganti kata-katanya baik, kan berarti boleh. Tapi dia gitarnya gitar kayak gitar rock itu loh Pak, yang mengeriung-ngeriung gitu. Terus dia nyanyinya dengan suara-suara kayak metal begitu. Walaupun kata-katanya baik, nasihat kematian, ternyata dia mati. Walaupun tapi kan gitarnya coba lihat di situ. Mungkin tahu semua. Inisialnya DS. Itu kan mantan rocker katanya. Yang dulu suka nyanyi Sepultura gitu kan, yang tahu ibu-ibu Sepultura, tahunya Rhoma Irama aja. Sepultura lagu-lagu rock bawah tanah itu loh. Baik. Jadi masalah gambar ya, memang yang nomor 3 ini ada khilaf para ulama, yaitu yang gambar melalui fotografi. Namun pendapat yang benar, perhatikan ikhwan cara berdalilnya ya, bahwa gambar fotografi yang roji yang kuat tetap haram. Tetap haram. Dari sisi mana? Sebagian ulama kan membolehkannya karena apa? Karena itu ibarat cermin saja, kan asli itu bukan lukisan. Maka ibarat cermin, kata para ulama, sebagian yang membolehkan. Ya. Sebagian yang membolehkan katanya itu seperti cermin, maka boleh. Beda kalau dengan pakai tangan. Apalagi pakai yang patung tadi. Namun pendapat yang kuat adalah tetap diharamkan. Kenapa? Karena hukum itu tidak melihat wasilahnya, tapi yang penting hakikatnya. Hakikat gambar makhluk bernyawa ya hakikatnya. Contoh, di zaman Nabi, musafir itu berlaku hukum safar. Dan musafir di zaman Nabi adalah pakai unta. Di zaman kita pakai apa cuma? Pakai pesawat atau pakai mobil, kendaraan. Nah, apakah menghilangkan eksistensi sebagai musafir karena beda wasilahnya? Lah, tetap musafir. Nabi pakai unta tetap musafir, kita pakai mobil tetap musafir. Karena yang penting hakikatnya disebut sebagai safar. Sama hanya gambar ini. Bahkan nanti mungkin wasilah-wasilah menggambar akan semakin canggih para jemaah. Di zaman Nabi, wasilah menggambar hanya tangan saja. Di zaman Nabi. Nanti akan canggih, ternyata betul ada alat yang namanya kamera. Akan ada lagi mungkin cukup cukup dilihat oleh mata, mungkin lalu jadi gambar, bisa jadi. Mungkin suatu saat akan lebih canggih. Namun eksistensi gambar ya tetap gambar makhluk bernyawa dalam hukum sama. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dalam hal ini. Ya. Jadi pendapat yang lebih hati-hati. La siyama, perhatikan di sini lagi, suwarul udhama, lebih-lebih lagi kalau itu adalah gambar makhluk bernyawa berupa orang-orang besar, para tokoh, para ulama, para kiai dan semisalnya. Bahkan sebagian kaum muslimin memajang foto kiai atau yang semisal itu dalam rangka untuk ngalap berkah, dalam rangka untuk sebagai menolak bala dan semisalnya. Makanya ini termasuk jimat kalau begitu, karena setiap yang digantungkan yang diyakini datang manfaat, setiap yang digantungkan yang diyakini dapat manfaat menolak mudarat, yang tidak ada dalil dari syariat bahwa itu berkah dapat manfaat atau menolak mudarat, maka itu adalah tamimah namanya, jimat namanya. Ya. Baik, yang ketiga, at-tahdhiru min makris syaitan, peringatan dari makarnya syaitan, wa ardihi, dan tawarannya syaitan al-batil, yang batil fi suratil haq, namun dalam bentuk kebenaran. Ya, jadi syaitan itu akan membungkus kebatilan dengan kebenaran, dan dibalik kebenaran dibuat-buat seperti batil supaya manusia menjauh. Seperti misalnya orang yang berpegang di atas syariat itu oleh syaitan dibalik oleh syaitan, ditakut-takuti orang yang berpegang itu agar manusia menjauh. Seperti misalnya
Orang yang memelihara jenggot, ya disebut teroris. Dulu kan ada kasus-kasus seperti itu. Yang celana cingkrang, perempuan yang pakai hijab besar, yang bercadar. Demikian. Padahal itu ada tanda orang yang jenggot panjang para jemaah, orang yang celananya cingkrang, wanita yang berhijab, itu diantara tanda dohir keistiqomahan. Dan kita nggak cukup itu. Seseorang bermanhaj yang benar bukan hanya dohirnya saja, penampilan, tapi juga ya batinnya, akidahnya, manhajnya. Cuman diantara tanda dohir keistiqomahan adalah dia berhijab. Wanita misalnya, laki-laki dia memelihara jenggot, itu tanda keistiqomahan. Ya. Sebaliknya kalau kebatilan dibuat indah. Contohnya bunga bank saja, riba, itu aslinya riba, dibuat nama yang indah, bunga. Ada namanya bunga itu indah, bunga harum semerbak. Padahal riba. Coba kalau mau riba, kalau bank konvensional promosi, menabunglah di kami, ribanya tinggi. Laku enggak kira-kira? Enggak laku. Tapi bunga tinggi. Masya Allah. Taib. Seperti PSK. Itu kan pelacur. Coba kalau pelacur gitu, tulis pelacur. Jelek, orang menjauh tapi disebut PSK. Apa singkatannya PSK? Jadi penting rodok bagus lah. Misalnya orang kampung kerja di kota jadi pelacur, pulang-pulang kerjamu apa tuh nak? Aku mak PSK mak. Gona dekmu jadi PSK misal. Tuh coba ngomong, kerjamu apa nak nang kota? Mak pelacur. Hah? Pelacur? Jadi dibuat indah nama itu. Ya. Apalagi ada istilah kupu-kupu malam. Masya Allah kupu-kupu kan indah kupu-kupu. Ya. Terus pelacur mana wes supaya orang menjauh. Yang keempat, at-tahdhiru minal bid'i wal muhdatsat. Peringatan terhadap kebid'ahan dan hal-hal yang baru dalam agama, walau hasuna qasdu fa'iliha, walaupun baik, walaupun tujuan ya pelakunya itu adalah niatnya baik. Jadi niat baik saya tidak cukup. Ya. Tapi dari mana kita ambil faedah ini? Kok jadi kebid'ah? Ya jemaah, karena membuat tata cara ibadah itu dalam menyembah berhala-berhala, membuat patung-patung ya, sehingga disembah untuk selain Allah. Yang kelima, anna hadhihi wasailu ila syirki fayajibul hadaru minha. Sesungguhnya ini adalah wasilah menuju kepada kesyirikan, maka wajib untuk dijauhi darinya. Apa itu diantaranya? Membuat gambar, patung, itu wasilah kesyirikan. Termasuk apa lagi? Diam i'tikaf di kuburan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Itu termasuk di antara wasilah menuju kepada kesyirikan. Ya. Yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilm. Ya, mengetahui kedudukan nilai atau qadar itu nilai ya adanya ilmu, wa madarratu faqdihi, dan mengetahui tentang bahayanya orang kalau kehilangan ilmu. Karena disebutkan dalam penjelasannya para ulama tadi, wa nusyal ilm, dan ilmu ketika ditiadakan jatuh manusia ini kepada kesyirikan. Taib, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah dengan apa? Kematian para ulama. Sebagaimana dalam hadis ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu bukan dengan menghilangkan ilmu begitu saja, tapi biqabdil ulama, tapi dengan mewafatkan para ulama. Yang kedelapan, at-tahdhiru minat taqlid. Peringatan terhadap sifat taklid. Jadi taklid itu berjamaah mengikuti manusia, mengikuti orang tanpa ilmu. Ya. Itu taklid. Dan taklid itu boleh. Taklid itu boleh, namun bagi orang yang awam, ya, atau bagi para penuntut ilmu yang dia tidak bisa merojihkan suatu hukum, maka boleh dia ikut satu pendapat ulama yang menurut dia yakin ulama itu lebih wara', mungkin lebih hati-hati, maka boleh. Adapun bagi orang yang berilmu, yang mampu untuk dia berijtihad, tidak boleh taklid. Atau penuntut ilmu yang tahu ya bisa merojihkan, maka tidak boleh taklid. Di taklid hanya bagi dua orang saja. Satu bagi orang awam,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, bagi para penuntut ilmu namun dia tidak bisa merojikan, bingung dia mana yang roji di antara dua pendapat, maka boleh taklid kepada salah satu pendapat ulama yang menurut kita, menurut antum, dia ulama ini wara. Ulama ya, kelasnya bukan ustaz, ulama maksudnya. Contoh misalnya Syekh bin Baz dengan Syekh bin Utsaimin khilaf, ya, atau Syekh Albani misalnya. Itu ada khilaf. Dalam satu masalah antum pun bingung. Maka antum boleh memilih mana di antara mereka, karena mereka adalah ulama-ulama yang kapasitasnya sudah bisa merojikan satu hukum. Maka boleh antum mengambil. Saya Pak bismillah ikut Syekh Utsaimin saja di dalam masalah ini misalnya. Tapi ke dalam poin yang lain antum bisa rojikan. Ya antum jangan taklid. Jangan saya pokoknya Syekh Utsaimin saja, enggak boleh. Tapi dalam hal ini pendapat ini lebih kuat. Sebagaimana juga dikuatkan oleh Syekh Fulan misalnya. Syekh Fulan juga Syekh yang lain, bahkan ini jumhur misalnya. Nah, itu taklid. Wa annahu qad ya'ulu bi alihi ila al-muruki minal Islam. Dan bahwasanya taklid yang tercela ini ya, itu bisa menghantarkan bagi pelakunya ilal muruk. Pelakunya bisa muruk itu keluar minal Islam, dari Islam. Sebagaimana disebutkan di sini mungkin taklid kepada tokoh-tokoh yang sesat dan semisalnya ya dalam masalah ini. Nah, lalu berikutnya wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Dan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la tutruni, jangan kalian berbuat itra. Itra itu menyanjung secara berlebihan. Ya. Al-itra yakni mujawazatul had fil madh. Sebagaimana kata Syekh di sini. Itra itu melampaui batas dalam memuji. Wal kadhibu fihi, dan dusta di dalam pujian. Jadi yang enggak ada pada hakikatnya gitu. Itu itra. Nabi tidak mau. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasara berbuat itra, yakni menyanjung, memuji berlebihan kepada Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Innama ana abdun, semuanya aku hanyalah hamba, maka katakan hamba Allah dan Rasul Allah. Perkataan hamba Allah bantahan kepada orang-orang yang menyanjung Nabi berlebihan, bahwa Nabi adalah hamba Allah. Nabi bukan Tuhan. Namun wa rasuluhu, ini bantahan kepada orang yang meremehkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Namun apa bedanya dengan kita? Uhiya ilai. Ya, uhiya ilayya. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah sebagai rasul. Taib tarjamatu Umar radhiyallahu anhu. Umar siapa dia? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin ini adalah gelar pertama kali yang disandang oleh Umar dengan gelar Amirul Mukminin. Jadi kalau Abu Bakar bukan Amirul Mukminin. Jadi enggak boleh, tidak tepat kalau mengatakan Abu Bakar Amirul Mukminin Abu Bakar. Jangan, karena Abu Bakar digelari bukan Amirul Mukminin tapi Khalifatur Rasul saat itu. Khalifatu ar-Rasul. Umar ketika naik menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar, Umar tadinya dipanggil dengan Khalifatul Rasul juga. Namun Umar katanya, kalau aku Khalifatul Rasul, lah akan nanti Khalifatul Rasul jadi Khalifatul Rasul. Ya, karena khalifah itu kan pengganti Rasul, itu pengganti Abu Bakar. Nanti setelah Umar Khalifatu Rasul lagi. Khalifati. Akhirnya sudah kata Umar, aku adalah amir kalian dan kalian kaum mukminin yang sudah panggil aku Amirul Mukminin. Maka yang melekat gelar Amirul Mukminin adalah kepada Umar bin Al-Khattab. Walaupun kadang dipakai oleh juga untuk Utsman dan juga untuk Ali bin Abi Thalib. Wa afdalu sahabah ba'da Siddiq. Umar adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ustushhida fi dzil hijjah
sanata salasin wa ishrin, dan beliau mati syahid pada bulan Zulhijjah tahun 23 minal hijrah. Taib. Ini dia definisi singkat dari Umar bin Al-Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya. Cuman pembunuhan Utsman bukan pembunuhan politik. Berbeda dengan pembunuhan Utsman, pembunuhan Ali dan seterusnya, itu pembunuhan yang bersifat politik. Arti politik yakni fitnah. Ya. Adapun kalau pembunuhan Umar, dia adalah murni hanya kedengkian, kebencian saja dari orang Majusi. Makanya sama halnya sekarang para pengikutnya Majusi, itu orang-orang Syiah yang membenci Umar bin Al-Khattab, bahkan memuji-muji Abu Lu'lu'ah pembunuh Umar dengan mengatakan Baba Syuja' atau Abu Syuja', sang pemberani. Subhanallah, Abu Lu'lu'ah kafir Majusi disanjung dengan Abu Syuja', sang pemberani, sementara Umar dikatakan ahli neraka dan berhala Quraisy. Sangat kontradiksi. Makanya betul kalau para ulama mengatakan laisu bil muslimin, Rawafid laisu bil muslimin. Kata Imam Ibnu Hazm, orang-orang Rafid itu bukan orang Islam. Ya. Saking parahnya kekufuran mereka gitu. Taib. La tutruni, al-itra apa tadi? Muzawajatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Kama atratin nasara ibn Maryam, ay kama ghalatin nasara. Sebagaimana orang Nasrani ghalat, yakni berlebihan fi Isa, tentang Isa. Yang mengatakan apa berlebihannya? Mengatakan Isa anaknya Allah, yang mengatakan Isa adalah ilah. Itu berlebihannya orang-orang Nasrani. Hatta da'u fihi al-uluhiyah, sehingga menganggap Nabi Isa adalah sebagai ilah, uluhiyah. Apa ada di umat Islam yang mengaku ilah kepada selain Allah? Jarang sebenarnya, cuma kalau mengatakan kepada makhluk di tengah-tengah umat Islam itu adalah Allah, jarang. Hanya ada satu, yaitu yang pertama kalinya adalah Abdullah bin Saba yang mengatakan kepada Ali, antal ilah, anta Allah, wahai Ali, engkau adalah ilah. Dan sekarang pengikut Sabaiyah ini, itu orang-orang Syiah Nusairiyah, diantaranya Syiah yang ekstrim, Ali adalah bukan lagi khalifah yang berhak menjadi khalifah, tapi Ali adalah, atau Ali bukan hanya orang yang paling utama, bukan, tapi Ali adalah ilah yang berhak diibadahi, disembah. Walaupun secara umum orang Syiah itu kan, mereka dalam berdoa meminta kepada Husain, kepada Ali, ya Husain, ya labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, madad ya Husain, isfa' lana ya Husain, minta syafaat kami wahai Husain. Kepada Husain meminta. Padahal syafaat milik siapa? Syafaat milik siapa? Hanya milik Allah. Mintanya kepada Allah. Isfa' lana ya Allah, Allahumma nas'aluka syafah ya Allah. Jangan kepada makhluk. Baik. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah aku, yakni Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah. Yani sifuni bidzalika kama wasafani bihi rabbi. Yani sifati aku dengan hamba Allah dan Rasul Allah sebagaimana Rabbku telah memberikan sifat tersebut. Itu saja. Kan Allah yang mengatakan demikian. Rasul Nabi Muhammad digelari dengan itu. Ya, hamba Allah dan Rasul Allah. Taib, makna al-hadis ijmalan, makna hadis secara global. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memuji aku, fataglu, sehingga kalian berlebihan fi madhi, dalam memujiku. Kama qalatin nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. Fadda'u fihi al-uluhiyah, sehingga mengklaim Nabi Isa adalah ilah. Inni la a'du, sungguhnya aku la a'du, tidak lebih, an akuna abdan lillah, hanyalah sebagai hamba Allah, wa rasulan minhu, dan rasul dari Allah. Maka fasifuni bidzalika, maka sifati aku dengan dua sifat itu, sifat hamba, sifat rasul. Maka ini rukun para jemaah. Rukun syahadat risalah ada dua, rukunnya dua. Apa rukun yang pertama? Persaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Yang kedua, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wala tarfa'uni fawqa manzilati, jangan kalian angkat kedudukanku
di atas apa yang telah Allah tempatkan bagiku. Allati anzalanillah, yang Allah telah tempatkan aku padanya. Jadi jangan kau lebihkan aku dari kedudukan yang telah Allah letakkan untukku. Itu maknanya. Baik. Lalu tinggal sedikit kita baca selesaikan ya, nanti tinggal masuk di kita baca sedikit. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan antara hadis dengan bab, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Nabi melarang anil gulu, untuk bersikap gulu fi haqqihi, pada hak beliau atau terhadap beliau. Ya. Yani bi'ita'ihi syai'an min khasa'is rububiyah. Bagaimana sikap gulu kepada Nabi? Ini memberikan sesuatu dari kekhususan rububiyah kepada Rasul. Ini Rasul yang menciptakan, Rasul yang menyembuhkan, misalnya. Enggak boleh. Rasul tidak menyembuhkan. Rasul tidak memberi rizki. Rasul hanya seorang manusia hamba Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan risalah kepada kita, untuk kita taati secara mutlak, sebagaimana kita juga mentaati Allah, mentaati Rasul secara mutlak. Terus mimma yadullu ala tahrimil gulu, yang mana hal ini menunjukkan haramnya al-gulu, wa annahu yufdi, bahwasanya gulu akan mengantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Kama abdu bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana orang Nasara telah mengantarkan kesyirikan ketika gulu kepada hak Nabi Isa. Ya. Faedah dari hadis pertama, tahrimu mujawajatil had fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram berlebihan memuji Nabi, wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, dan mengeluarkan Nabi dari lingkaran sebagai hamba Allah, li'anna dzalika huwa syirk billah, karena itu adalah syirik kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba. Makanya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, ini kebatilan ini, karena tidak ada hamba yang diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah, saripati tanah, itu bapaknya kita Adam, dan kita diciptakan dari air mani. Hatta Nabi Muhammad pun sama, dari setetes air mani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya katanya. Malaikat itu bukan manusia yang dari cahaya. Yang kedua, syiddatun nusihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Yani sangat besarnya, ya, sangat besarnya nasihat Nabi bagi umat. Yani sangat begitu tingginya gitu dalam memberi nasihat Nabi kepada umat. Demikian waspada dan hati-hati Nabi memberikan peringatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, annal ghuluwa fi shalihin sababun lil wuqufi syirki, bahwa sikap gulu terhadap orang soleh satu sebab yang dapat menjatuhkan dalam kesyirikan. Ya. Jadi sebab kesyirikan itu banyak. Namun di antara salah satu sebab al-ghulu fi as-salihin. Dan kita alhamdulillah diajarkan oleh para ulama kita. Ulama kita itu jangankan berjamaah, orang-orang soleh, ulama kita jangankan untuk kita alat berkah badannya, kita mau cium tangan kadang-kadang mereka menolak. Gitu. Tapi boleh sebenarnya cium tangan ulama itu boleh, tidak masalah, karena itu sebagai bentuk penghormatan secara adat, itu biasa. Hanya saja kalau berlebihan dari itu, minum air bekas minumnya, ya, menyedot bekas puntung rokoknya, karena ada yang suka rokokan juga mungkin di antara mereka. Tapi kalau ulama, masa ulama rokokan? Coba bayangkan coba. Ulama rokokan, tidak ulama kalau rokokan. Yang keempat, at-tahdziru minat tashabbuh bil kuffar. Peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana siapa di sini? Orang-orang Nasara yang kata Nabi hati-hati. Kata Nabi, la tatabi'una sanana man kana balakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dir'in hatta la dahulu ujura dafin adakhaltumuh. Kata Nabi, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walaupun nanti mereka masuk lubang dok pun kalian akan mengikutinya. Lalu sahabat tanya, al-Yahudu wa Nasara, ya Rasul, Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman ila haula, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka tidak boleh menyerupai Yahudi Nasrani dalam ciri khas mereka secara umum di dunia ini, urusan dunia, atau dalam urusan agama mereka. Kecuali yang dibenarkan oleh syariat kita, baru boleh. Kalau tidak, hukum asal tidak boleh menyerupai mereka dalam urusan agama mereka. Wallahu a'lam.
Baik, sampai sini dulu insyaallah, kita lanjutkan di hadis iyyakum wal ghuluw. Baik, mendatangi orang yang pulang haji apakah termasuk ngalap berkah? Apakah hukumnya? Lah kalau mendatangi berkunjung dianjurkan berjamaah, karena orang yang pulang safar itu disunahkan, yang pulang safar ya, baik haji, baik safar bisnis, safar apapun ya, itu disunahkan untuk manggil teman, handai tolan, saudara, kerabat untuk hajatan. Jadi bukan berangkat safar, pulang safar. Nabi kebiasaan kalau pulang safar, sholat di masjid 2 rakaat, kemudian dia atau beliau menyembelih sembelihan lalu memanggil orang-orang. Maka disunahkan pula yang safar membawa apa? Oleh-oleh. Sehingga oleh-oleh itu diberikan kepada kerabat, kepada teman. Nah, ini bagian dari hal-hal yang jarang kita ketahui. Adapun ada keyakinan tertentu di masyarakat, ya tinggal buang keyakinannya. Misalnya yang pulang haji ini doanya doanya mustajab sehingga dimintai doanya yang haji ini. Atau mungkin karena yang seolah-olah baru seperti anak yang baru dilahirkan, roja kayumi waladatu ummu, sehingga kalau anak yang baru dilahirkan doanya mustajab. Ini tidak ada dasarnya, karena menetapkan doa mustajab itu wajib ada dalil berjamaah. Jelas ya? Nah, jadi boleh mendatangi orang yang datang haji sambil kita nanya, ngobrol bagaimana keadaannya. Adapun nanti dikasih air zam-zam, ya alhamdulillah. Ya, dikasih oleh-oleh alhamdulillah. Nah, kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Jemaah. Tapi di masyarakat kita ada sikap buruk ya. Jadi orang kalau berangkat haji dia membekalin. Pulang kalau nggak dikasih itu ditagih itu. Nah, itu repotnya. Seperti kalau hajatan di kita. Masya Allah. Dicatat itu berapa. Nanti kalau nggak dibayar itu mah orangnya ngomel-ngomel. Mendingan nggak usah dikasih. Karena dalam Islam memberi dalam walimah itu memang dianjurkan dan tanpa kembali. Persis kalau kita memberi kepada orang kematian. Ada nggak harapan kembali? Kan tidak ada, musibah. Seperti itu membantu orang yang menikah, nggak ada. Jangan kita berharap untuk kembali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.